Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Habib Allah, ya Allah ya Allah, ya Allah ya Allah, ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Habib Allah, ya Barakah amin ijla dhalamin balik salami ila Muhammad. Subhanallah wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bittahibatu rahmatillah adada ma fil ilmi wassalatu wassalamu da'iman min bila mulkillah wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini dengan badan sehat, pemikiran sehat, kita bisa nyampe di majelis, bisa duduk bersama berdoa, baca tahmid, tahlil, salawat kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan nikmat yang diberikan oleh Allah di malam ini. Kita bisa duduk bareng, alhamdulillah. Dan salawat dan salam adalah kita limpahkan kepada junjungan kita Habibin wa syafi'in wa maulana Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam ini saya tidak panjang lebar, hanya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua atas kehadirannya. Terus berjuang, berjuang memerangi hawa nafsu. Kalau kita tidak duduk berzikir, bertahmid, bersalawat, nafsu yang ada dalam diri kita akan mengalahkan hati nurani dan akal kita. Orang yang nggak mandi sebulan bau, ya, kita yang mandi tiap hari aja bau, apalagi nggak mandi sebulan, terus kita nggak dimandiin. Dengan sholawat, dengan tahmid, dengan zikir. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini, kita bisa menjalankan belajar untuk terus belajar sampai umur menjemput kita, agar mendapatkan husnul khatimah. Yang namanya husnul khatimah itu susah. Husnul khatimah kalau dijabarin ya jurusan pelabuhan, kebanyakan kita mah jalannya ke Cilegon. Jangan mah husnul khatimah, ngaji mah enggak, berdoa mah enggak. Jadi mudah-mudahan dengan duduk dan ngajinya kita barengnya, kita belajar terus, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Itu aja. Untuk selanjutnya sambutan dari guru kita Ustaz Ibnu dari Tangerang. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam zayyinu majalisakum bis salati alayya fa inna salatakum maghfiratun li dhunubikum. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam man lazima al-istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli hammin farajan min kulli dhikrin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, hadratul mukarramin wal muhtaramin, ulama wal habaib, yang saya hormati, yang saya muliakan, para tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil khusus guru kita bersama Murabbi Sadiki Firmansyah, mata'anallahu bituli hayatihi syarifah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan beliau senantiasa istiqomah membimbing kita sampai bisa bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan,
Habib Samsul dan segenap para jamaah Ar-Ratib yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala langkah kita dalam hal-hal kebaikan, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan sampai kita bisa menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak panjang kalam, pertama yang saya ucapkan, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah taala berikan, curahkan segala nikmatnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkayakan hamba-hambanya dengan nafas yang ada di dalam tubuhnya, dengan segala aliran darah yang senantiasa memenuhi tubuh kita, yang senantiasa mengaliri tubuh kita, jasad kita, sehingga kita sehat walafiat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam harus senantiasa kita sampaikan kehadirat junjungan alam Sayyidil Anam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajma'in. Mudah-mudahan salawat ini tersampaikan kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita semua. Mudah-mudahan diaku sebagai umatnya, sehingga nanti di hari kiamat bisa diberikan syafaat oleh beliau Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang semacam ini adalah satu cikal bakal bagi kita ketika kita nanti mati. Ketika kita nanti mati kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Maulana Imam Al-Qutb Al-Habar Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Ghadir bin Ahmad bil Baqih Malam. Beliau mengatakan ar-ruh junudun mujannadah. Ruh yang kita miliki saat ini yang menempel pada jasad kita yang Allah berikan kepada kita, di hari kiamat akan berkumpul dengan ruh-ruh yang lain. Sebagaimana ruh dia berkumpul di dunia, maka ruh tersebut akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang senantiasa berkumpul dengannya di dunia. Maka mudah-mudahan perkumpulan yang baik semacam ini, majelis-majelis yang baik semacam ini bisa membawa kita sampai menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak perlu khawatir di hari kiamat. Di hari kiamat, di akhirat nanti kita senantiasa bersama di bawah bendera Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Dan inilah majelis, inilah tempat di mana kita bisa merenungi apa yang sudah kita perbuat selama belakangan ini. Inilah tempat yang tepat bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tempat yang tepat bagi kita untuk mencurahkan segala isi hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah tempat yang tepat bagi kita untuk memohon hidayah, memohon bimbingan, memohon cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala, karena senantiasa Allah mengirimkan cahaya kepada hamba-hambanya yang senantiasa berzikir dan mengingatnya. Maka ingatlah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama kita apabila kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa berzikir dan senantiasa menyebut nama kita di sisi para malaikat-malaikatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan segala rahmat, akan menurunkan segala ampunan bagi siapa saja yang mau mengingatnya, bagi siapa saja yang mau menyebut namanya, bagi siapa saja yang ingin meraih keridhaannya. Insyaallah kita termasuk yang ada di dalamnya. Bahkan ulama pun berkata, kullama nadaitu yahu qala ya abdi anallah. Ketika aku memanggil, ketika aku menyebut, ketika aku memanggil nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala dengan segala kuasanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya abdi anallah. Wahai hambaku, akulah Allah, dan akulah yang akan memberikanmu rahmat, dan akulah yang akan memberikanmu ampunan, dan akulah yang akan memberikan kepada engkau maghfirah. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang senantiasa mengingatnya. Dan ingat, perkumpulan zikir yang semacam ini akan membawa kita selamat di dunia dan akhirat. Karena kenapa kita bisa selamat? Karena berkahnya junjungan Nabi besar wa Maulana Muhammad. Dan dengan jasa guru-guru kita, berkah daripada guru-guru kita. Karena akibat kita dibimbing oleh guru kita, kita menjadi selamat di dunia, menjadi selamat ketika sakaratul maut, dan menjadi selamat di akhirat nanti, terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Makanya jasa guru kita itu lebih tinggi dari apapun dan tidak bisa dibalas oleh apapun. Bahkan ketika kita membalas jasa guru kita dengan berlian sebanyak apapun sebesar gunung Uhud, jasa guru kita tak akan pernah terbalas sampai hari kiamat. Oleh karenanya,
bagi kita seorang pelajar, bagi kita seorang santri, hendaklah kita turut dan taat kepada guru-guru kita. Sebagaimana yang diucapkan oleh ulama, "Ita'atukum li asatidatikum khairun minal ulumil ladzi tanalu minhum." Kata ulama, ketaatanmu pada gurumu itu lebih baik daripada ilmu yang kau dapatkan darinya. Ketika kita berkhidmah kepada guru, bil khidmah wajadna barakah. Itu kata guru saya. Ketika kita berkhidmah sama guru, kita membantu dakwahnya guru, kita taat, kita patuh dengan apa yang diperintahkan oleh guru kita, maka ketika itu pula Allah Subhanahu wa taala catat kita sebagai murid yang penuh keberkahan, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa memandang wajah guru-guru kita semua dapat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkah dan karomah guru-guru kita semua senantiasa diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita hadir dalam majelis, kita perbaiki diri kita bareng-bareng. Enggak saya, enggak kamu, semua yang ada di tempat yang mulia malam hari ini, kita bersihkan hati kita. Kita bersihkan hati kita bersihkan jiwa kita. Ini tempat-tempat yang mulia, ini tempat-tempat yang tepat untuk membersihkan hati kita semua. Ingat Allah Subhanahu wa taala melalui lisan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat apa yang kalian gunakan saat ini, tidak melihat amal perbuatan yang kalian perbuat saat ini. Namun Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu melihat hati kita, melihat niat kita. Bagaimana hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana niat kita ketika kita melakukan satu amal baik, apakah karena Allah Subhanahu wa taala atau karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagainya dan sebagainya. Dan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Segala sesuatu perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap niat akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap pekerjaan itu tergantung bagaimana niatnya. Apa yang dia niatkan, apabila dia niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia niatkan lillah, billah, wa li rasulih, wa li mahabbatih, insyaallah itulah yang akan didapatkan ridha Allah dan cintanya daripada sayyiduna wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita hadir pada malam hari ini di majelis yang mulia, di majelis yang betul-betul penuh keberkahan, penuh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung datangnya kita semua, hati kita disirami cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita senantiasa dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pelihara kita, Allah pelihara kita, Allah pelihara kita daripada perbuatan maksiat. Allah pelihara kita dari azab dunia. Allah pelihara kita dari azab akhirat. Allah pelihara kita daripada fitnah dajjal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah bi barakati sayyidina al-Mustafa wal murtada sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Namun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan satu doa buat kita semua, buat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita dapat diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan untuk perbanyak membaca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Insyaallah dengan memperbanyak doa tersebut bisa berakibat semua wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mari sama-sama kita baca bersama-sama. Ya Allah biha, 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 ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, 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 ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, 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 ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah. Mudah-mudahan semuanya dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama pribadi, karena mudah-mudahan masih dalam keadaan suasana Idul Fitri, karena saya belum lebaran sama sahabat-sahabat semua yang ada di sini, jamaah-jamaah semua. Saya atas nama pribadi
mengucapkan banyak mohon maaf, beribu maaf apabila selama kehadiran saya di dalam majelis ini merepotkan, membuat banyak kesalahan dan membuat banyak khilafan. Mudah-mudahan kita semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunin semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan atas nama pribadi saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum wa ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Nah, itu dia, ketika kita hadir di dalam majelis, kita semua bersaudara, kita semua adalah satu keluarga. Maka bagi kita adalah mempererat silaturahmi kita antar saudara-saudara kita, antar sesama kita, yang mana dengan adanya tali silaturahmi tersebut akan pernah terputus sampai hari kiamat. Maka kita sudah mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man arada ayyub satofi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, magal barang siapa yang diinginkan, barang siapa yang menginginkan umurnya panjang, dipanjangin oleh Allah, dibanyakin rezekinya oleh Allah, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahmi. Mudah-mudahan dengan adanya tali silaturahmi di antara kita semua, antara saya dan teman-teman semua yang ada di majelis ini, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala dalam ketaatan, dan mudah-mudahan kita semua dapat diberikan oleh Allah rezeki yang berkah, yang melimpah sampai hari kiamat nanti. Yakni rezeki yang paling agung, rezeki yang paling dahsyat adalah syafaat dari Nabi besar wa Maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita semua gak cuma kumpul di dunia. Ya Allah, saya berharap mudah-mudahan kita semua bisa kumpul di dalam surga ya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa kumpul di dalam keridhaan dan kecintaannya Allah. Dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad. InsyaAllah itu yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Dan terakhir, sama-sama kita bacakan Fatihah. Kita bacakan Fatihah untuk guru kita bersama, untuk imam besar kita bersama, yang saat ini terus-menerus didolimi, yang saat ini terus-menerus dikriminalisasi, yang saat ini terus-menerus dipojokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Imam besar kita Al-Alama Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, imam besar umat Islam, imam besar kita. Mudah-mudahan beliau senantiasa dimenangkan perjuangannya oleh Allah. Dan untuk orang-orang yang berada di barisan Al-Habib Bahar, Al-Habib Rehan Al-Gadri, Al-Habib Hanif Al-Attas, Kiai Sabri Lubis, Ustadz Munarman, dan semuanya, mudah-mudahan Al-Habib Idrus bin Al-Habsyi, semuanya dimenangkan perjuangan mereka oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya, semua musuh-musuh Allah, semuanya dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Dan mudah-mudahan kita punya ulama, kita punya habaib, kita punya imam besar, dan kita punya guru-guru, semuanya diselamatkan oleh Allah, semuanya disehatkan oleh Allah, semuanya dimenangkan perjuangannya oleh Allah. Biberkati Habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin perjuangan kita belum besar. Perjuangan kita belum sebesar beliau yang betul-betul memperjuangkan agamanya Allah, yang betul-betul memperjuangkan syiarnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah ulama-ulama kita. Beliaulah imam-imam kita yang sejati, yang senantiasa menegakkan syariat agama, yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Namun saat ini betul-betul mereka semua, beliau-beliau semua, guru-guru kita, imam besar kita dipojokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita selipkan doa di dalam keseharian kita, nama-nama mereka. Kita doakan mereka setiap hari, kita doakan mereka setiap waktu. Ini bentuk kepedulian kita sebagai umat terhadap beliau-beliau semua, terhadap guru-guru kita, terhadap habaib-habaib kita, terhadap ulama-ulama kita. Karena kenapa? Mereka para habaib adalah paku bumi. Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri, hum amanul ardi faddakiri, syubihu bil anyumi zuhuri, misla ma qad ja'a fis sunani. Mereka habaib-habaib, mereka zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah paku-paku bumi. Maka bahaya apabila bumi sudah tidak ada pakunya lagi. Jaga ulama-ulama kita, jaga guru-guru kita, jaga habaib-habaib kita. Karena kenapa? Nanti di hari kiamat kita minta syafaat kepada datuk-datuk mereka. Dan apabila di antara kita ada yang tidak mau ikut berjuang di barisan imam besar kita, di barisan guru-guru kita, minimal jangan sampai ada rasa suudzon kepada mereka. Jangan ada rasa kita ini ingin berburuk sangka kepada mereka.
Karena ketika kita berburuk sangka, sesungguhnya kita sudah ada penyakit hati di dalam diri kita. Kita harus berhati-hati, kita bersihkan hati kita bersihkan jiwa kita, hati yang bersih, hati yang suci, hati tersebut yang bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan selamat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata, banyak salah penyampaian, banyak salah pengucapan, karena murni kesalahan tersebut datang dari diri pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala hadhihi ni'mah wa ala kulli hal wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kulli dzarratin alfa marra. Alhamdulillah, beruntung kita malam hari ini kita diberikan nikmat tubuh yang sehat, pikiran yang tenang, jiwa yang tenang, dan alhamdulillah kita dengar tausiah Habib juga Ustadz, juga di sini ada Kak Isam. Kak Isam ini orang lama nih. Kalau nggak wasilah Kak Isam, ini majelis juga nggak ada ya Beb. Tobatnya Habib nih lewat Kak Isam. Ibaratnya kebuka futuhar ya Rabbani wa futuhar Rasulih. Perjumpaan dia teman kerja nih dulu, sama-sama mulai dulu. Alhamdulillah dari perjumpaan itu Allah buka futuhnya sehingga berjumpa dengan Abawan, sehingga berjumpa dengan kita, sehingga ini tempat jadi istiqomah hingga 12 tahun. Alhamdulillah, menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Nikmat ya, dapat ilmu juga nikmat, makanan ruh. Kita punya ruh, butuh makan. Kata Habib tadi butuh mandi, juga butuh makan. Badan kita juga butuh makan kan. Kalau nggak makan, lapar. Kalau dia pengen enak, dia cari makanan enak. Tapi kalau orang makan enak, terus nggak enak, itu tandanya lagi sakit. Orang lagi pengen makan enak, terus makan enak, terus terasa nggak enak, badannya lagi sakit. Nah, begitu juga roh. Kalau roh kita ngerasa nggak enak, ngerasa nggak nyaman dengan zikir, dengan sholawat, dengan ilmu, yang itu hakikatnya makanan roh terlezat. Berarti roh kita lagi sakit. Jadi nanyain ke dalam diri kita nikmat nggak baca maulid, kita nikmat nggak baca zikir kepada Allah, kita mengaji ilmu, nikmat nggak rasanya? Kalau belum nikmat, berarti tandanya roh kita masih sakit, butuh diobati. Tubuh kan kalau dia sakit perlu paramek, perlu obat dokter atau tensi obat yang jauh tinggi gitu dosisnya. Tubuh juga roh kalau emang masih sakit, berarti tensinya diangkat, kadarnya, dosisnya ditambahin supaya ruhnya sembuh. Soalnya kalau udah sakit, mana enak dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia gak khusyuk sholatnya, ditunda-tunda, belajar ilmu malas-malas, dia gak kejar, dia majelis. Ciri Ustadz Ibnu nih sehat berarti roh badannya, jauh-jauh lari ke sini. Ada yang dekat, dia nggak dapat nikmatnya roh, nggak dia kejar. Perkumpulan setiap majelis itu udah digarisin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah ruhnya itu yang tadi kata bersaudara, bertemu. Nih pandang nih teman-teman ini. Ini roh kita nanti jumpa lagi nanti. Roh kita ini saling mengenali. Makanya sama temen tuh saling doain, saling lihat wajah-wajahnya, ilangin sifat-sifat buruk, ilangin sifat-sifat kita berpikir atau dohir dan batin kita, dan saling doain ya wajah-wajah mukanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita semua diberikan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dohiran wa batinan. Juga kita diampuni dengan segala kesalahan,
kita diampuni dengan segala khilaf pikiran, khilaf lisan, juga khilaf akhlak, juga khilaf di dalam kolbu. Karena kita harus sadari kolbu kita ini bukan seperti kolbu Nabi Muhammad SAW. Kolbu terbaik, roh terbaik, ciptaan terbaik di alam semesta yang Allah telah ciptakan seluruhnya, yaitu baginda suci Nabi Muhammad SAW. Itu pun masih proses pencucian. Ingat ya, Kanjeng Nabi waktu kecil pernah dicuci. Berapa kali dicuci Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Berapa kali Kanjeng Nabi dicuci ruhnya, kolbunya, batinnya oleh malaikat Jibril? Berapa kali? Tahu? 3. Berapa kali? 4 kali. Kan ruang kolbu tuh kayak bulatan, dibagi 4 tuh. Ruang kolbu tuh ada 4. Kan belajar biologi kan, di jantung tuh ada serambi kiri, serambi kanan, ini. Belajar nggak? Apa nggak sekolah pada? Begitupun hati, ada serambinya, serambi atas, bawah, kanan, kiri. Nah, kolbu Nabi SAW yang sejatinya ruhnya mau udah suci daripada sebelum beliau diciptakan, itu butuh proses pencucian. Waktu pada saat umur 4 atau 5 tahun, pada saat masih kecil lah, masih di Halimatus Sa'diyah, 3, 4, 5 tahun lah, masih disusu oleh Bunda Halimatus Sa'diyah. Dan itu proses pencucian masih umur begini. Didatengin malaikat Jibril alaihissalam dohir, dan itu dilihat oleh saudara-saudara susunya daripada anak Bunda Halimatus Sa'diyah. Nah, di situ tanda kenabian muncul. Terus waktu umur kira-kira 9-10 tahun, pada saat mau nguatin ibunya meninggal, sebelum meninggal dicuci dulu badannya Nabi Muhammad, ruhnya dibuka lagi, jadi dibelek beneran, diambil, dicuci di air Zam-Zam, dimasukin lagi sama. Dan proses ketiga pada saat terima di Gua Hiro, wahyu, pada saat Iqra Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Itu juga Nabi bergetar, dan itu diambil dulu sebelum dimasukkan itu wahyu pertama di dalam kolbu Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, proses yang keempat, pencuciannya pada saat ingin menghadap Allah, pada saat proses Isra wal Mi'raj. Kanjeng Nabi 4 kali dicuci batinnya, sehingga nggak ada pikiran terlintas. Kita kan khatir kita, pikiran kita banyak terlintas yang buruk, bukan? Mending lisannya kayak bawah nih, lisannya kasar buruk, tapi masih baik, luar biasa. Kadang kita punya sifat buruk, keburukannya keluar juga di dohirnya. Nah, bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad SAW? Nah, pentingnya di dunia tarekat, di dunia jalan suluk kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semua tarekat harus punya sanad daripada solawat kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Itu solawatnya bukan buat sakti. Ente mau sakti api neraka, ente mau sakti untuk nggak mempan ya bakar di api neraka. Sholawatnya itu sholawat yang membersihkan ruhaniyahnya. Jadi setiap sholawat itu muncul rasa rindu, kolbunya bergetar, pikiran-pikirnya membayangkan Nabi Muhammad SAW. Lisannya benar-benar bersolawat. Dengan kita sholawat, pikirannya fulus, hatinya fulus, ya. Nah, kalau nggak begitu, nggak disusun, gimana kita mau mentransferkan kekhusyuan itu di dalam sholat? Nah, tujuan kita belajar suluk, belajar sholawat, belajar sholat, apapun bentuk zikirnya, melatih roh kita untuk bersih dan khusyuk kepada Allah. Nah, ketika sholat, ketika dia sujud, ruku, sujud, benar-benar hatinya juga sujud dan ruku kepada Allah. Udah begitu? Belum. Ya masih proses panjang. Makanya dosisnya ditambahin, bukan dikurangin.
Makanya kata Imam Habib Al-Haddad, semakin tua dari Saddah Ba'alawiyah, semakin tinggi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia sisihkan urusan dunianya. Jadi makin dikejar akhiratnya. Kalau kita makin tua makin lalai. Makin tua makin gak khusyuk, makin tua makin pusing urusan anak, bayaran ini, masya Allah. Benar, urusan pengen punya mobil, urusan punya rumah, ya Allah. Fasilitas yang dikejar, tujuan ditinggal. Kalau orang Saddah Ba'alawi, fasilitas dibelakangin untuk menopang dia mengejar akhiratnya. Jadi makin tambah umur itu makin tinggi nilainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujudnya dalam sholat benar-benar sujud, rukunya dalam sholat benar-benar ruku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Coba bisa melatih begitu kita bersama-sama. Kalau enggak saat ini, kapan lagi? Nggak ada ceritanya nanti. Udah tua, kadang-kadang menyesal nih. Banyak orang-orang yang tua. Kita ini dikit-dikit pikir-pikir udah tua. Udah punya anak, udah yang mau punya cucu. Nggak sadar kita, udah tua gitu. Kemarin masih lari-larian gitu di SD, di SMP atau di SMA atau di pesantren, pondok pesantren. Terus sekarang udah tua, ya Allah, banyak waktu yang udah terbuang. Modal yang kasih Allah kemarin Nana bilang di malam minggu, modal utama umat ini adalah umur dan waktu. Kalau kita nggak ada umur, nggak ada waktu, ujungnya mati. Kalau itu udah diambil nggak bisa dibalik lagi modal. Emangnya modal usaha? Enggak, ini modal umur dan waktu. Ya, karena ruh itu yang akan pulang kepada Allah. Ruh ini yang akan sujud dan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit bermanfaat dan malam hari ini kita nikmati semua hidangan Allah Subhanahu wa taala dalam ruh kita. Buang pikiran, kadang-kadang kan kalau ngomong orang kita mah jelek pikirannya ya. Banyak tuh ngomong yang dilihat jeleknya, berarti sakit juga ya. Kalau kita dengar ceramah orang tua, guru, anak ini tipe orang yang nggak pernah berpikir buruk sama guru dan orang tua. Ente nggak pernah ngalamin diinjek kepalanya sama guru, ya? Ada yang pernah ngalamin guru ente nginjek kepala ente? Wah, baru diomongin aja udah burik. Proses yang jarang sekarang, pelajaran guru yang menginjek kepala orang tuanya. Makanan diinjek-injek. Gak nemu ente, kecuali ketemu para wali yang khaliqul ada, yang ngajarin ente seperti itu, melatih husnudzon kepadanya. Sekarang susah yang ngomong kayak gitu. Makanya umat ini susah nih nemu yang jaduk-jaduk, yang bener bukan jadukan keilmuan batinan, bukan. Kesalahan orang-orang yang belajar ilmu, yang tanpa guru yang sejati, dia dapat wiridan ilmu, larinya ke kebatinan. Bukan itu. Nabi nggak ngajarin kebatinan. Ada manuskripnya, nggak ada kan? Nggak ada. Tapi batinnya selalu bersinyal kepada Allah. Ruhnya bersinyal kepada Nabi Muhammad SAW. Kan bedanya kita sama para wali itu. Karena hatinya sinyalnya kuat sama Allah. Hatinya, ruhnya, kulubnya kuat buat hubungin Nabi Muhammad. Begitupun arwah-arwah ruh yang terdahulu. Bukan hayali, bukan hayalan, bukan. Tapi memang benar-benar nyata dia mampu menghubunginya, mampu berhubungan, koneksinya kuat kepada Allah, kepada Nabi, kepada para ulia. Nah, itu tujuan zikir. Sebelum kita masuk ke alam itu, kita udah bisa benar-benar berkoneksi kepada alam tersebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, mohon ampunan kepadamu ya Allah atas kehilapan dan kesalahan lisan kami, sikap kami, pikiran kami, ruh kami, sir kami, kulub kami yang akan menghadap kepadamu, mempertanggungjawabkan selama modal yang Allah Engkau kasih ya Allah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, umatmu menginginkan jumpa denganmu ya Rasulullah. Izinkan kami untuk berjumpa denganmu ya Rasulullah.
dan izinkan kami untuk bisa memelukmu ya Rasulullah, melihatmu ya Rasulullah, mencium tanganmu ya Rasulullah, dan menyelamatkan kami di hadapan Allah, baik di dunia, baik di kubur kami maupun nanti di padang mahsyar di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Afdalu dzikri fa'lamanahu la kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubasu insyaallah ta'ala nahnu minal aminina amin 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 birahmatillah wa karami jazallahu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu ya Allah 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 al-ma'rufu bil ihsan la ilaha illallah kula yaumin huwa fi san la
فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القدير يا الله يا حنان يا منان يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فاتح بالقبول تمام كل شر معمول وشيء ظاهر وباطن في الدين والدنيا والآخرة دافع لكل شر جلبات لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا مشايخنا معلمينا في الدين مع لطف وعافية ولن يأتنا الله ينور قلوبنا وقلبنا ما الدكا والهدى والعفا والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان والإحسان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولا لأنه ولكل نية صالحة ولحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة لهادينا صاحب المولى سيدنا الحبيب علي بن محمد بن سلم الحمزي والقطب الأنفسان الحبيب عبد الله بن محسن الله والقطب الدار الحبيب أبو بكر محمد بن ماسك القرشي وسيد الوالد القطب الزمان الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن أوقاد الرشيقة متن الله بتوي حياة الرحمة الأبرار وبجيد علي عمران وأبويا بن جبير وشعلي مكاري علي وشعلي باثنين ووصول مقبول إلى المنتهى وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين